siji loro seneng nunggu sing menak lanu rebahane di kencengnya sih semesteris kan rebahane siji loro telu amazing sekali woy. Welcome to Squad Ambiar. Apa dit? Aku gak dewe brek, ditemani editor berkelas rendah. Jancuk. 1, 2, and fighting is the. Welcome to editor. Iya, goblok. Koteng. Kembali ke ngopi ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki agenda ngopi ngomong karo golek inspirasi. Iki enak sing rekomendasi ya, dia ngomongin tentang masalah negara. Bareng negara diomongkan. Masalah negara iki masalah generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa sing cerdas. Yang pertama nyapa pemuda-pemuda saya kok memang terjerumus dalam petaka-petaka yang sangat shit. Cerdas yang dimaksud itu bagaimana? Menurut opini kita masing-masing, koreksi kalau kita salah. Jangan lupa komen. Mosok sing jir ya komen. Upload sedina sebelah wong grup 31. Di-share Pak nunggu. Jan di-share to. Gini Pak. Pertama dan yang paling utama, sebelum yang kedua, sebelum yang ketiga. Maksudnya cerdas tuh gini Pak. Kita sebagai pemuda itu harus cerdas dalam memilah-milah. Dan sekarang gini Pak, ini perkembangan teknologi yang semakin canggih, globalisasi itu semakin merapat keluar. Yang pertama, berarti kita itu harus berpikir menengose. Aku belum beropini nih. Ada diam dulu. Kita tuh harus memilah mana budaya dari luar tuh yang bagus untuk kita jadikan, tapi jangan sampai Anda tergerus dengan budaya luar. Jangan sampai itu, jangan sampai. Anda sebagai generasi yang katanya cerdas harus memilah itu baik untuk kita tiru apa enggak. Dan jangan yang satu ini, jangan pernah lupakan sejarah dan jangan lupakan budaya asli Anda. Kenapa saya semua video saya menggunakan bahasa Jawa? Karena kita tidak pernah melupakan bahasa Jawa. Itu budaya kita, Pak. Di sana tuh mengandung unsur-unsur unsur yang baik, walaupun unsur yang enggak genah, tapi itu mengandung berapa inspirasi konspirasi global yang kami jadikan satu untuk menjadikan sebuah budaya itu supaya melonjak. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, kita harus menjunjung tinggi NKRI. Jangan sampai lupakan sejarah budaya Indonesia yang begitu kental. Walaupun kita berbeda-beda, tapi setelah juga itulah Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Yang pertama, untuk menyatukan seluruh kebudayaan Indonesia. Dijadikan satu, bukan dijadikan satu untuk memilih apa, itu dijadikan satu untuk agar kita tidak terpecah belah. Kita satukan bangsa Indonesia ini, Bung. Jangan sampai terbelah belah. Itu pesan dari saya. Menurut saya boleh kita menerima budaya-budaya dari luar, boleh saja, tapi disaring yang mana yang baik. Tapi juga jangan melupakan budaya kita yang ada di Indonesia. Walaupun kita mencintai budaya luar, tapi kita lebih cinta budaya Indonesia. Karena kita Indonesia. Walaupun kita budaya luar itu kita terima kok. Budaya luar apa yang dari kita terima? K-popers masuk kita terima. Bahasa-bahasa yang dari luar kita pelajari. Tapi kita lebih cinta dan lebih cinta budaya kita sendiri. Menurut saya lebih cintanya itu. Mencintai boleh saja, mencintai budaya luar, mau mempelajari, tapi harus lebih cinta.
kepada budaya sendiri. Dan kita punya budaya sendiri kok. Budaya kita ini yang kita tonjolkan. Budaya kita biar dikenalkan kepada orang luar gitu loh. Dan sebagai anak muda, Anda harus menonjol budaya, bukan menonjolkan sesuatu yang nggak pantas untuk ditonjolkan, Bung. Yang menonjol itu wah pasti indah kan. Anda paham kan? Yang menonjol itu pasti indah gitu loh. Apa-apa yang menonjol, yang kita tonjolkan itu pasti indah. Apa yang ngono lah pokoknya. Tolong. Yang ditonjolkan emang indah, tapi yang lebih indah adalah menonjolkan budaya kita sendiri. Karena generasi penerus bangsa yang cerdas itu menonjolkan budaya, bukan menonjolkan sesuatu yang tidak pantas untuk ditonjolkan. Apa yang menonjol? A few moments later. Tapi lebih cintanya itu loh, harus Indonesia. Karena kita made in Indonesia. Tidak semua yang Islam itu Arab, ngono. Maksudnya gini, seperti budaya-budaya kita, seperti wayang, budaya masuk ke Jawa itu gampang diterima. Ya karena apa? Kalau Anda menyikapi sekarang anak-anak muda bangsa Indonesia yang ya Allah kayak gitu, tapi ya kita tidak bisa ya menyalahkan. nggak bisa menyalahkan karena Anda suka juga. Bukan. Tidak bisa menyalahkan orang-orang yang seperti itu. Karena Anda suka juga. Karena gini, Pak. Karena saya pernah mengalami, Suka. tahu betul lah, umpamanya terlalu keras kepala. Maksudnya yang di sisi pemuda yang negatif. Ini pendapat saya. Kan pendapat Anda. Bebas beropini. Pemudanya itu yang bertindak salah pasti ada aja. Entah broken home, entah lingkungan. Anda ini berbicara tentang pengalaman Anda dengan dia Anda ini. Enggak. Jadi ya kan pengalaman itu kan sebuah orang-orang yang bertindak-tindak seperti itu ya, seperti yang negatif-negatif, pemuda-pemuda sekarang yang bertindak negatif seperti contohnya yang pokoknya yang negatif ada aja pasti alasannya. Tapi ya tergantung dirinya sendiri, kuat apa orang kuat yo bablas. Berarti wis ini nggak cerdas. Ya itu yang dinamakan nggak cerdas itu seperti itu. Jadi saat mengalami kesalahan lari ke yang hal yang negatif itu malah benar. Tidak memecahkan masalah, malah nambah masalah itu. Taruhlah punya masalah budrek, Taruhlah nggak mudeng. taruhlah apa ya, Koyo to seperti lah seperti inilah orang punya masalah budrek, wah broken home, bapak ibunya bisa apa segalanya di sekolah diamui terus jadi nakal gini terus wes kakean masalah film, terus dia akhirnya lari ke kepetuan, lingkungannya jelek juga. Kepetuan itu bahasa Inggrisnya paling bahasa Indonesianya bertemu dengan bertemu dengan lingkungan yang jelek pisan. Tidak bisa ya. Ya itu jadinya larilah ke umpamanya kena lah ada yang pengedar terus dia mengonsumsi narkoba dan itu tidak cerdas orangnya, terus narkoba tersebut malah nambah buruk. Iya itu beban. Yang dimaksud cerdas yo maksudnya gitulah, pasti ada alasan Pak, orang itu bisa nakal itu pasti ada alasan. Semua itu tergantung kecerdasan masing-masing menanggapi sebuah masalah. Dan ada juga yang pengen viral, itu yang paling shit. Iya betul. Jadi masalah kalau saya sendiri ya, kalau ada yang beropini ya, pasti ada yang beropini bahwasanya merokok wis SMA ngerokok, wah udah nakal ya. No problem Pak. Iya kan? Nggak ada hubungannya merokok itu dengan kenakalan. Karena begini, Anda apa saya itu merokok karena curhat malian Bang. Ini kan dari pengalaman saya pribadi. Nah, kalau Anda berpikir itu adalah nakal, terus berlari dari masalah menuju ya jenenge
hidup tidak lepas yang namanya masalah, pasti. Apalagi waktu itu saya ingat betul, kalau bilangnya itu agak alay lah. Dunia itu bagi saya tuh udah tidak ada artinya, hampir. Karena apa? Orang yang seharusnya membimbing saya pergi meninggalkan dunia ini. Itu sangat sakit. Dan sangat, wah, rasanya mak terngiang Pak pastinya. Saya belum mengalami yang itu. wah rasanya itu shit. Saya menuju ke tempat itu udah merokok, tapi dengan merokok saya mendapat inspirasi. Jadi iya, lebih tenang lah. walaupun saya kehilangan satu sayap saya, tapi saya masih punya satu sayap yang bisa membawa saya terbang. Dan apa hikmahnya dari itu? Jadi bisa berlari seperti ibarat burung. Kalau kehilangan satu sayap kan nggak bisa terbang, tapi kalau satu sayapnya masih ada, berarti itu masih ada harapan untuk dia berlari. Jadi Karena jangan dia menyerah, ya? karena dia masih punya kaki, dan saya menggunakan kaki saya sendiri untuk berjalan, untuk berlari, dan masih ada satu sayap yang menopang saya untuk Anda berteduh. Jadinya intinya gini, kesimpulan ini dari teka-teki yang saya buat itu saya tekan satu mulek. Kalau Anda masuk sayap itu ibarat orang tua. Sayap itu orang tua, saya ibaratkan dengan sayap. Dan burung itu saya sendiri, kaki itu kaki saya sendiri. Intinya apa? Bila Anda kehilangan sayap Anda, harapan Anda itu, sayap itu sebagai harapan. Orang tua itu harapan Anda. Tapi jangan selalu berharap kepada sayap, karena Anda masih mempunyai kaki untuk berjalan. Kalau Anda bergantung kepada sayap untuk terbang, kalau sayap Anda patah, Anda akan jatuh, dan itu rasanya sakit sekali. Jangan pernah berharap. Dan bila Anda masih memiliki satu sayap, itu hal yang terbaik, karena Anda masih mempunyai tujuan untuk hidup di dunia ini. Karena satu, masih ada ibu itu ada surga dunia paling jos di dunia ini. Dan tujuan utama saya adalah sekarang, oh yes, nyapu bahas gue malan. Anda masih mempunyai suatu tujuan yang belum Anda capai. Jangan sampai lupa tujuan Anda untuk berjalan, yang Anda perjuangkan untuk lari. Dan jangan sampai lupakan, bila sudah berjalan jauh, jangan lupakan rumah, karena di sana masih ada ibu, terutama ibu. Walaupun ibu Anda ibarat sudah nggak ada, tapi Anda masih mempunyai rumah. Itu harus Anda jaga. Sekarang Topiknya gini Pak, topik utama. ini kan motivasi. Perbaiki surga Anda di dunia. Katanya surga itu ada 2 buah telapak kaki ibu. Bila Anda membagi surga di dunia, apalagi surga di akhirat nanti. Gini, mungkin gak mulek. Coba ya, lek, ibaratnya bangun rumah, gintunya, omahmu api gintunya, tek api, kan gue mesti lek mau gowongin akurat kena. Tapi lek omah api, ibu mau api, tek biru waliden, terus berbakti, tek weng api surgamu wis surgamu mau api surgamu gintunya tek surgamu nang akhirat lho. Omahmu bakal omahmu sok. Kuwi luwih apik saka sing nek dunya, Pak. Tidak semua orang tua itu ya masalahnya seperti kita. Jadi ini sumpah mah ada orang tuanya yang kan nggak semua orang tua baik. Ada orang tuanya yang agak coro-coronya itu agak nyeleneh, agak ke samping. Kan ada juga Menggok. ada yang menggok tidak ke jalan yang benar menurut. Tidak semua orang tua kan apik. Tapi ini video. Lah iya, jikalau orang tua itu ada di posisi yang salah, Maksudnya buruk. Seburuk-buruknya orang tua itu pasti ada baiknya. Lah iya, umpamane yo
kan pasti ada orang yang mengalami. Tuanya suruh anaknya berbuat gini, berbuat sing elek, orang tua berbuat suruh anaknya suruh gini. Ya pastinya ada lah ya. Komen di bawah anak umpamane sampean itu kamu semua pengalaman sok tak bahas nih depane ene sing komen. Mulane komen no men tak bahas nih. pasti ada. Maksudnya kan orang tua kan mengharapkan anaknya api, orang tua mengharapkan anaknya api dan api. Tapi juga ada pasti orang tua sing menggok itu pasti ada yang Maksudnya Menggo Anda gimana ya maksudnya Medan? menggok itu gini. Menggo gak lurus bener Anda. Lurus kan berarti arah yang benar, menggok berarti kan arah yang Salah. ke samping. Salah. Kan belum tentu Menggo itu arah lihat. Kalau lurus itu jalan buntu, kenapa kita harus lalui? Karena dia yang berputar. Ini wis ora sanggup ibarat tuh ya, engko malah dadi sangkal-sangkalan. Sangat-sangat lemot ke arah gue. Ini orang tua umpamane Umpama tembung umpama nahu. sing ngongkon mana le nyolong no engko gini tok iki engko ada ini. Nah, apa kita harus menurut sejak kecil sudah ditempa seperti itu? Dibondem elek. Itu tergantung Anda. Kan ini tadi filosofinya menjadikan pemuda yang cerdas. Nah, Anda harus bisa memilih itu benar apa enggak. Itu benar menurut Anda sendiri, benar menurut agama, apa itu benar menurut orang lain. Kan kebenaran itu aja banyak, Pak. Kalau Anda menurut itu benar, belum tentu orang lain yang agak benar. Kalau orang lain anggap benar, belum tentu Anda buat itu anggap benar. Gitu, Pak. Terus masalahnya apa lagi, Pak? Berarti apa yang kita lakukan itu tergantung kita sendiri, pemilihan kita, pemikiran kita. Ya. Lah gimana? Loh, Anda itu hidup yang menghidupi itu emang orang tua, tapi kan Anda punya prinsip sendiri di situ. Pemilihan. Anda itu harus pintar memilih. Namanya orang Dan tua. yang penting gitu. Walaupun sejelek-jeleknya orang tua Anda, tapi Anda nggak boleh menjelekan orang tua Anda. Karena apa? Itulah surga kita. Gitu. Walaupun dia sejelek apapun, tetap sayangi dia. Yang penting Anda bisa, apalagi gini, sebaik-baiknya Anda ini apalagi bisa Anda mengajak kebenaran untuk orang tua Anda, mengajak orang tua Anda pergi ke surga. Karena anak itu nomor satu kuncinya orang tua menuju surga. Surga, Pak. Tapi bedanya mana? Patuh pada orang tua mana? Penerus bangga harus patuh pada orang tua. Cerdas Patuh orang tua, terus cerdas. Patuh dalam kondisi jika beliau menyuruh kita dalam kebaikan. Patuh kalau lebih apik, lebih elek. Ya jon. Sing cerdas mulane. Ini apa ya, intinya pasti cerdas. Urip mulek wae ya. Yung ini ki urip mulek. Lebih sing menganggap bener ya gue mesti bener, sing menganggap salah gue mesti salah. Angel. Tapi yo piye kuncine men penak? Yo mau lakoni sik, mau lakoni. Nah, wing golek rahayu bener. Yo lakonono terus nek salah aja melakoni. Mandek kok bre yo. Lah iya, Lewis kadung kejerumus sih susah ya Ray. Susah, Pak. susah. Pak, tenajan susah. Apalagi gini, Pak. Tapi yuk kembali ke pertama tadi, harus cerdas. Nah, intinya dari percakapan kita kali ini, orang itu harus cerdas. Kita sendiri itu harus cerdas, walaupun kita belum cerdas. Ini masuk kesimpulan akhir. Kesimpulan omongan tadi ya sangat mulek. Itu gini, kesimpulan ada beberapa kesimpulan, tapi ini saya raket menjadi satu untuk yang utuh, menuh, mantep, cep. Lah iya, Anda sebagai generasi penerus bangsa kita sebagai generasi penerus bangsa itu harus bisa memilih sesuatu yang benar, sesuatu yang salah. memilah. Lah iya, Dipilih dan dibelah, disaring, diombe. Tapi ojo kok cetene, ibarat kopi ojo cetene sing ngombe. Kopine sing ngombe. Kopi enak loro, enak legi, enak pahit. Lebih pengen lagi kayak no gula, tapi ojo ngarep yang uripmu legi. Ya gue mesti lho orang ngarep legi, ya gue mesti legi. Tapi panggain enak pahit enak legi nih. Kopi, filosofi, Pak. Lek cerdas, iso
milih nggo bener nggo salah, nggo bener yang salah. Lupane wis kadung terus sing salah. Ora apa-apa mak lakoni. Sing penting aja lali nggonmu mulih, aja lali nggonmu wingi salah semua lakoni. Wis tok kalem insyaallah. Insyaallah bakal dadi apik. Lah iya. Wis kaya inti percakapan sing dhisik, gue mesti le wong apik iki panggah apik, gue mesti le wong elek panggah elek. Jangan lupakan budaya bangsa dan jangan lupakan jati diri Anda sebagai anak penerus bangsa Indonesia. Anda bisa, kita yang bisa merubah Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih hebat, lebih baik dari sekarang. Kalau bukan kita, Bukan sekarang, kapan lagi? Kata-kata kebian nih sepangga. kalau kamu bisa, kenapa harus saya? Wis cekal sementen percakapan kali ini. Iki ya wis isu pol kan. nggih ngrikot kat mau ya kat ngaloro kan. Bisa ujian. Besok ujian jan. Yo di sini mau sekolah ujian. Yo urip nggak diuji ya. Wis yen dunia nyata itu diuji. Ujian diuji neh. Ya ngono kuwi. Lha wis entuk bekal. Bukan bekal mlaku ujian, tapi iki saiki pendidikane enggak enak bekale, langsung diuji. Semaput Pak. Itu rada jinggungan. Wah, ngono biasane yo iya Pak, sing sugih-sugih penak. Dek daring iki. Paketane akeh nek wifi. Lha sing ndak duwe, Pak. Piye? Wah, grum mlongo ora ngerjakne. Ngompah ronde paketan, alasan. Lah gurune gur alasan. Padahal yo iya trae kan di paketan. Tapi nu pakai sing di paketan ora ngerjakne dolan ae. Alasane ora di paketan, padahal duwe. Yo ne salah ya, Pak. Berarti kowe kudu cerdas. Kowe pelajar kudu cerdas. Wis popo kudu cerdas adalah Kowe segalanya. penting cerdas ada segalanya. Oke, itu percakapan kita yang gak genah tadi. Anda harus bisa menyimpulkan dari semua perkataan kita. Kata kita adalah mulek. Dan saya Dodi Puji Asmoro, Saya Mirza Bakhtiar. bisa dipanggil Dodit dan bisa dipanggil Min. Min toh? Mental, ndas mental ning jero bantal. Iki mental wong rada koclok ngene iki tapi bae uteke yo main. Cerdas Pak Apenan, menuju cerdas itu penting. Oke, wis ngono ae. Jantan. Sambil belenggu kacamata Pak. Oh, wah, bunyi tuh. Jantenan iki wis isu. Wah, bunyi Pak, bukan ngesuingo. Isu terus jam 2 Isu. matan jeboke. Wis isu. Berharap jangan bangkong dan subuhan. Apa? Sektor subuhan. Jadi subuhan. Turu ae. Oh, oke. Wis ngono ae. Kapan enggak mari-mari iki penutupane. Yos oke, sing pengen pesen kaos yo mangga koyo biasane DM. Kulo paling pengen roh WA niki yos omae chat komeno tak kirim WA niki apa dia mungkin aku, apa dia mungkin kuwi malah tepak. Sebetulnya harus njaluk WA aku. Tapi njaluk ora apa-apa. Oke, ngono ae. Muga-muga ade panggah iso dadi generasi bangsa yang cerdas, Berkualitas dan klimaks. wis ngono. Yo goodbye. See you tomorrow again. Moto Moto apa? motomu. Ojo lali subuhan. Oke. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Love.